running is hard. Whether you're talking to an elite runner who's speed up from marathon training or you're talking to your first-time runner, that's where Joyride really was birthed from. One of the big ideas for Joyride is to make running feel easy, allowing runners to continue to run but give their legs a day off. The idea of personalized cushioning really came to us because we've all sat in a beanbag chair. We wanted to put that feeling inside of a shoe. Beads are really the magic behind Joyride. Under compression, the air that's trapped between the beads is allowed to escape, which allows for cushioning. Our innovation partners have been working on identifying the right material and the exact size and shape of each of the beads. So combined with pressure maps, you get beads placed exactly where you need them for this amazing personalized cushioning. We wanted to make sure that we tested with elite runners, but we also wanted to test with new runners to make sure that this excitement around a brand new cushioning system was also relevant to them. They feel like they're massaging my feet. They feel like beanie bags. It feels like my mom giving me a big hug. Super comfy. To deliver a technology that actually makes running feel easy. That's what's resonating with people around the world. Oke, selamat pagi. Hari ini itu kita akan menjelaskan yang namanya brand dan juga brand management. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nararia Retnodimel Larasati. Saya di sini nanti dibantu oleh kawan saya yaitu Yusanti Indri. Terus yang kedua ada Azan Nuwayar. Yang ketiga ada Nurul Fadila dan juga Maya Aldalstari. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang brand. Brand itu lebih kepada merek yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan identitas terhadap produk yang ia miliki di pasaran. Jadi case kita kali ini itu kita mengambil merek dari Nike nih. Kenapa Nike? Iya, karena dia yang lebih booming daripada produk-produk sepatu yang lainnya. Beda dari tetangga kayak Adidas, Puma gitu-gitu. Beda, apalagi Pro ATT itu udah beda banget. Rananya aja udah beda gitu. Kemudian dengan adanya pemberian identitas Nike nih, nggak satu dua dari kita itu semuanya kenal banget yang namanya Nike. Nggak mungkin ada yang nggak kenal gitu. Yang kedua ada brand versus produk. Nah, brand versus produk ini kita bedah dulu ya. Yang namanya produk itu kan segala sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada marketnya. Produk. Jadi Nike ini berfokusnya kemana sih? Produknya apa sih? Produk dari Nike sendiri itu ada sepatu olahraga nih. Sepatu olahraga yang sangat sporty, sangat inovatif dan juga ngikutin zaman banget gitu. Enggak asal sepatu yang bisa buat lari gitu aja, enggak. Gitu. Yang ketiga ada brand equity. Brand equity ini apa sih? Ekuitas brand atau ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equity sendiri itu merupakan kekuatan yang dimiliki oleh suatu merek tentunya terhadap merek pesaingnya. Contohnya Nike ini kan kuat banget nih mereknya, pasti brand equity-nya itu juga akan mengikuti gitu. Sedangkan indikator yang ada dalam brand equity ini itu ada tentang brand awareness, brand association, terus ada perceived quality, dan juga brand loyalty tentunya. Lah, si Nike ini membangun brand equity-nya itu tidak hanya berjualan sepatu. Mereka memanfaatkan yang namanya brand ambassador-nya Michael Jordan tuh jor-joran, maksudnya dia membuatkan series untuk Michael Jordan tuh udah berapa banyak seriesnya dan juga harganya udah berapa, tapi mereka tidak melupakan tentang
brand awareness-nya gitu. Dia tidak hanya menjual sepatu, tapi juga dengan hashtag, bukan hashtag sih, lebih kepada dengan semboyan kayak Nike Better World gitu. Nike nggak hanya jual sepatu, tapi dia juga peduli dengan lingkungan. Maka hasil penjualan dari sepatu juga digunakan untuk kepedulian terhadap lingkungan, entah membantu lingkungan di sekitar perusahaan-perusahaannya gitu. Selanjutnya akan dibawakan oleh kawan saya. Seperti itu. Kemudian ada 5 tingkatan atau 5 level produk menurut Kotler. Yang pertama ada core benefit level, yaitu manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Di sini ada manfaat dasar dari sepatu olahraga dan produk lain Nike, yaitu untuk berolahraga, untuk fashion, hangout, kuliah, dan lain-lain. Kemudian ada generic product level, yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Di sini perusahaan Nike berfokus pada penawaran produk dalam 7 kategori utama, yaitu untuk berlari, bola basket, sepak bola, pelatihan pria, pelatihan perempuan, Nike olahraga, dan action sport. Ada juga produk dari Nike, yaitu sepatu olahraga, pakaian olahraga, alat-alat olahraga, dan aksesoris. Selanjutnya ada expected product level, yaitu serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. Di sini Nike merupakan produk yang memang lebih mendahulukan kenyamanan bagi para pemakainya. Hal ini menjadi salah satu faktor utama mengapa Nike banyak diminati oleh olahragawan. Jadi perusahaan Nike ini mendesain sedemikian rupa dengan memperhatikan berbagai komponen-komponen dalam sepatu sehingga menjadikan produk sepatu ini ringan dan tahan lama. Kemudian ada augmented product level, yaitu sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Di sini Presiden dan CEO Nike, Mark Parker, di Global di New York City memperkenalkan sejumlah inovasi dan menampilkan aplikasi Nike Plus terbaru, yaitu sebuah akses penuh bagi atlet terhadap potensi mereka. Aplikasi ini menghubungkan para atlet dengan produk dan servis terlengkap Nike dengan cara yang cepat dan mudah. Hal ini mempresentasikan sebuah pergerakan fundamental mengenai bagaimana Nike memberikan dukungan terhadap atlet. Lalu yang terakhir ada potensial produk level, yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa yang akan datang. Nike Inc. ini mengimplementasikan transformasi digital dengan melakukan strategi yang memperkuat brand dan jaringan supply. Hal ini dilakukan Nike dengan cara menjual langsung produk yang dihasilkan melalui bantuan Amazon. Kemudian dengan strategi seperti ini, Nike mampu melakukan analisa strategi kaitannya dengan produk dan konsumen, sehingga hasilnya perusahaan Nike bisa memproduksi atau menawarkan produk yang sesuai dengan keinginan customer. Keempat ada why brands matter. Jadi yang pertama itu yang membedakan brand tersebut dengan brand yang lain. Di sini kita mengambil contoh dari brand Nike. Jadi yang membedakan brand Nike itu dengan brand yang lain adalah brand value-nya sudah ada dan terkenal, harga kompetitif dan banyak dipakai kaum muda. Yang kedua, ada meningkatkan konsumen yang setia. Itu mereka melakukannya dengan cara melakukan promosi atau iklan dan terus meningkatkan kualitas produk mereka. Brand adalah sebuah aset tidak berwujud yang membutuhkan penanganan yang hati-hati. Selanjutnya, ada konsumer. Yang pertama itu mengidentifikasikan sumber produk. Yang kedua, adanya tugas dan tanggung jawab pembuat produk. Yang ketiga, mengurangi risiko. Keempat, mencari penekanan biaya. Yang kelima, kepercayaan obligasi atau perjanjian dengan pembuat produk. Yang keenam, perangkat simbolik. Dan yang terakhir ada tanda dari mutu. Yang kedua ada manufaktur. Manufaktur itu ada 6. Yang pertama,
diidentifikasikan sebagai pengidentifikasi sederhana untuk penanganan dan pengepakan. Yang kedua, fitur perlindungan yang sah. Yang ketiga, pertanda tingkat mutu kepuasan konsumen. Yang keempat, sumber dari keuntungan kompetitif. Yang kelima, sumber dari pengembalian keuangan. Dan yang terakhir, diartikan sebagai produk dengan kumpulan yang unik. Nah, saya di sini akan menjelaskan customer based brand equity, yaitu customer based brand equity ini tercipta karena ada perbedaan atau keberagaman respon konsumen terhadap aktivitas marketing ketika mereka sudah mengetahui brand tersebut. Biasanya, perbedaan atau keberagaman respon tersebut akan tergantung pada seberapa besar tingkat awareness dan seberapa baik penilaian konsumen terhadap brand. Sejumlah keuntungan bisa didapat dari brand yang kuat, baik dalam bentuk revenue yang lebih besar atau bisa yang lebih rendah. Keuntungan-keuntungan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kesetiaan pelanggan yang lebih besar, terus bisa lebih bertahan dalam menghadapi persaingan, menghadapi krisis, margin profit yang lebih besar, konsumen bisa lebih toleran bila kita menaikkan harga, konsumen juga bisa lebih senang jika kita menurunkan harga, mendapat dukungan dan kerjasama yang lebih baik, terus komunikasi dan promosi yang lebih efektif, peluang lisensi lebih terbuka, peluang perkembangan atau brand extension yang lebih terbuka. Nah, contohnya brand yang kita ambil yaitu Nike. Nike ini merupakan sebuah brand sepatu. Jadi orang-orang sekarang tuh udah ngeh gitu, melihat simbolnya aja, mereka tuh jadi tahu, oh ini produk sepatu kayak gitu. Kenapa logonya itu hanya checklist? Karena checklist itu artinya kayak pembenaran. Nah, jadi kayak sebuah yang jadi nilai produknya itu baik gitu. Terus makanya si produk Nike ini sekarang udah besar, udah punya konsumen yang loyal. Manajemen bisnis brand Nike dibagi menjadi 6 bagian atau 6 strategi. Yang pertama, jor-joran soal marketing. Strategi bisnis terjitu yang dilakukan Nike untuk meningkatkan penjualan mereka adalah dengan berinvestasi besar-besaran di pemasaran. Pemasaran dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan iklan dan sponsorship. Yang kedua, selalu berinovasi dengan teknologi terbaru. Sebagai brand sepatu olahraga, Nike tidak ada henti-hentinya untuk terus berinovasi berbagai teknologi dan fitur-fitur canggih mereka sematkan di setiap tipe sepatunya. Sebut saja seperti Nike Air Max, misalnya sepatu ini pertama kali dirilis pada tahun 1987. Terobosan baru yang mereka ciptakan demi menjaga kenyamanan penggunaannya adalah dengan menyematkan teknologi air sole unit di bagian pijakannya. Yang ketiga, melakukan ekspansi dan tidak terpaku pada satu produk. Dari merek Nike sendiri saja mereka sudah laris manis. Tapi ternyata para manajemen merek berlambang centang itu nggak puas kalau cuma satu doang. Mereka pun akhirnya mengakuisisi beberapa merek besar untuk berada di bawah naungan Nike Inc. Strategi ekspansi bisnis inilah yang membuat mereka sukses hingga saat ini. Yang keempat, menaruh perhatian penuh pada kualitas produk yang diciptakan. Agar tetap bertahan, strategi bisnis Nike yang nggak kalah penting adalah menomorsatukan kualitas setiap produk yang mereka ciptakan. Mereka berani menjamin produk yang diluncurkan berdaya tahan lama, sehingga wajar kalau harga setiap produknya terbilang mahal. Yang kelima, selalu berusaha terdepan dari kompetitornya. Nike nggak adanya persaingan dengan brand-brand olahraga lainnya seperti Adidas, Reebok, dan lain-lain. Soal sepatu, mungkin kualitas antar brand itu bisa 11-12. Oleh sebabnya, Nike terus berusaha keras untuk melampaui pesaingnya. Contohnya itu, yang sudah pernah mereka lakukan adalah beralih dari offline ke online store. Mungkin terdengar biasa, tetapi Nike adalah melakukan sejak tahun 1999, sementara pesaingnya, Adidas, baru melakukan website di tahun 2006. Yang keenam,
berkolaborasi dengan brand terkenal lainnya. Salah satu strategi bisnis mereka untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berkolaborasi. Misalnya bekerja sama dengan pesta olahraga terbesar di dunia, yaitu Olimpiade. Pada tahun Olimpiade 1996, Nike membantu memproduksi sepatu emas untuk hadiah atlet lari dalam ajang tersebut. Di Olimpiade Rio 2016, Nike juga turut memsponsori banyak tim dan atlet untuk mengenakan produk mereka. Inilah strategi mereka untuk meraup banyak pembeli. Kemudian yang terakhir itu kita ada brand challenge nih. Brand challenge-nya itu apa sih? Yang pertama itu industri pakaian jadi itu sangat-sangat struggling. Dimana kenapa bisa struggling? Nike sendiri itu kita kan tahu dia produk sepatu nih, sepatu sport. Untuk masuk ke pakaian jadi, baju-baju Nike, baju entah basket, baju renang, apalah itu yang berhubungan dengan olahraga itu orang pasti mikir apa sih beli bajunya? Kita olahraga pakai baju biasa juga jalan gitu. Jadi untuk seperti itu challenge buat si Nike itu gimana caranya penjualan dari pakaian jadi ini juga sama setara dengan yang namanya penjualan dari sepatunya. Kemudian yang kedua itu olahraga semakin crowded, semakin digemari nih, tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga, bahkan anak-anak kecil. Sehingga Nike itu berpikir produk yang awalnya dia keluarkan untuk olahraga cowok tentunya, atau brand ambasadornya aja Michael Jordan pasti cowok dan ukuran sepatunya gede gitu, lebar panjang gitu. Terus dia mikir semakin banyak orang yang pengen olahraga, cewek, orang tua, anak kecil, itu dia harus menyesuaikan nih sepatu yang sesuai dengan ciri khas kesukaan cewek, warna pink, warna-warna yang terang, warna biru, itu tapi nggak norak gitu menurut Nike. Terus sepatu untuk anak kecil, ukurannya yang pas untuk anak kecil, kenyamanan untuk anak kecil dipakai itu diperhitungkan. Jadi itu menjadi challenge kedua nih untuk sepatu Nike. Yang ketiga ada the most popular product, going out of style. Sepatu itu harus orang beli sepatu itu kalau bisa beli satu untuk dipakai kemana-mana masuk gitu. Jadi kayak Nike ini memperhitungkan, jadi nggak melulu sporty, full sporty, tapi kita bisa beli sepatu Nike katakanlah hitam kita buat lari, buat olahraga tuh masih nyambung. Terus kita buat kuliah nyambung banget, asal sepatu sama warna juga match lah, warna pakaian gitu. Terus dipakai untuk kemana ya selain kuliah, dipakai untuk kumpul keluarga, keren gitu. Jadi sepatu itu masuk kemana aja, stylenya itu bisa dipadu-padankan banget gitu. Jadi Nike itu kalau untuk yang challenge ketiga ini banyak masuknya sih, cuman kita harus hati-hati aja pilih warnanya gitu. Jadi untuk pembahasan hari ini mungkin cukup segini aja gitu. Untuk kedepannya kemungkinan kita akan bahas materi yang lainnya jika ada waktu lagi. Dan semoga kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk membaca dan mendengarkan penjelasan kita bisa mengerti, bisa paham ke depannya gitu.
Oke, saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi tentunya. Halo semuanya, saya Sofyan di sini di channel Revelmox. Kali ini kita akan membahas kisah di balik kesuksesan Nike. Selama lebih dari 51 tahun, Nike telah berhasil menarik pasar yang sangat luas dan terbesar di dunia dengan produk sepatunya. Nike saat ini memang tak perlu diragukan lagi kualitasnya. Konsep produk dan detail kualitas yang dimiliki Nike memang patut diacungi jempol. Di video kali ini saya akan membahas kisah di balik kesuksesan produk Nike, mulai dari logo, pendirinya, hingga hal menarik lainnya yang kalian belum tahu. So, tanpa berlama-lama, check it out! Yang pertama mulai dari pendirinya yang bernama Philip Knight. Pria kelahiran 24 Februari 1938 ini menyelesaikan studi S1 pertamanya di Universitas Oregon dengan jurusan jurnalistik. Setelah setahun bertugas menjadi tentara, ia kembali ke kampus mengambil master di bidang administrasi bisnis di Universitas Stanford. Ketika di Stanford, Knight menemukan ide membuat perusahaan sepatu bernama Blue Ribbon Sport pada tahun 1964. Ia mengajak teman satu kampusnya di Oregon yang bernama Bill Bowerman. Dalam bisnis ini, masing-masing memasukkan modal awal sebesar $500. Strategi Blue Ribbon Sport awalnya mengimpor sepatu asal Jepang, Onitsuka Tiger yang sekarang bernama Asics, dan menjualnya dengan harga tinggi di Amerika Serikat. Philip Knight bertekad untuk bersaing dengan sepatu merek Adidas dan Puma pada saat itu. Adidas dan Puma sangat mendominasi di masyarakat Amerika. Ada alasan mengapa Philip Knight memilih Jepang untuk tempat produksi. Karena selain murah, kualitas pembuatan sepatu di Jepang sangatlah berkualitas. Philip Knight berkeliling menjualan sepatu dari stadion ke stadion, dan semua dilakukan tanpa modal sepeser pun untuk biaya promosi. Lama-kelamaan penjualan pun semakin meningkat. Knight sendiri benar-benar ingin bersaing dengan produk Adidas dan Puma. Target pasar yang dituju oleh Nike adalah kalangan anak-anak dan dewasa, dan hanya berfokus pada produk sepatu untuk olahraga lari saja saat itu. Dengan mengubah image sepatu lari menjadi sepatu fashion, bentuk dan model dari produk Nike memang cenderung berbeda dengan brand-brand yang lainnya. Tapi dari itu semua, Bowerman punya ide untuk memproduksi sepatu sendiri. Pada tahun 1971, ide itu terwujud. Blue Ribbon Sport akhirnya mengganti nama menjadi Nike. Nama Nike diambil dari salah satu nama dewi Yunani, yaitu Dewi Nike, yang konon katanya dewi tersebut melambangkan kemenangan. Tentu Nike ingin menjadi brand pemenang dari banyak brand di dunia. Dan pada akhirnya Nike merilis logo pertama mereka pada tahun 1971 yang diberi nama Swoosh Logo. Logo ini didesain oleh mahasiswa jurusan desain grafis di Portland State University yang bernama Caroline Davidson. Logo yang membentuk tanda centang atau checklist terlihat sangat sederhana namun memiliki banyak arti. Desain logo ini sudah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Logo tersebut mempunyai filosofi yang artinya sesuatu yang sudah benar, tepat, dan tak ada keraguan. Setelah bisnis mereka cukup stabil, mereka mulai meluncurkan sepatu buatan mereka sendiri. Pada tahun 1971, mereka berhasil menciptakan sepatu pertama yang bernama Nike Waffler Trainer yang lebih ringan dengan sol di bagian bawah yang memiliki bentuk seperti waffle. Tujuannya untuk membantu atlet berlari lebih baik di arena. Sepatu ini terinspirasi dari istri Bowerman yang membuat waffle untuk sarapan. Sepatu ini diperkenalkan kepada publik di tahun 1972 pada acara US Track and Field Trial. Dan logo Nike yang terlihat seperti tanda centang muncul pertama kali pada samping sepatu yang bernama Nike Cortez. Dalam perjalanan Nike, sangat banyak kompetitor produk Nike yang cukup merumitkan Nike di pasaran. Produk yang sering mengganggu pergerakan Nike adalah produk Reebok. Untuk bersaing dengan Reebok, akhirnya Nike mengeluarkan produk sepatu basket yaitu seri Air Jordan yang langsung dipromosikan oleh Michael Jordan yang merupakan pemain basket terkenal pada zamannya. Keduanya melakukan kesepakatan pada tahun 1985 ketika Jordan masih menjadi bintang basket di kampus. Sepatu Air Jordan mulai dijual pada Maret 1985 seharga $65 per pasang.
2 bulan kemudian, Nike telah meraih pendapatan 70 juta US dollar dari penjualan sepatu ini. Karena permintaan pasar semakin meningkat, Nike meningkatkan lokasi pemasaran menuju ke arah Eropa dan Asia dengan jumlah produk yang cukup banyak. Memang Nike ternyata sangat ngotot untuk memenangkan pangsa pasar dengan produk yang semakin banyak. Kalau sebelumnya sudah berhasil memproduksi sepatu di Jepang, selanjutnya Nike memproduksi sepatunya di Korea Selatan dan Taiwan. Nike memproduksi produknya di Korea Selatan dan Taiwan yaitu pada tahun 1972. Ternyata hal ini diketahui oleh pesaingnya yaitu Adidas dan Puma. Kedua brand tersebut mengikuti jejak untuk produksi di Korea Selatan dan Taiwan karena mereka tahu kalau biaya produksi di negara tersebut sangat murah. Namun pada tahun 1980 terjadi pergolakan buruh di Korea Selatan yang membuat Nike memindahkan produksinya ke Thailand dan Indonesia. Nike mulai diproduksi di Indonesia pada tahun 1988 yang berlokasi di Tangerang dan Serang, Banten. Tempat produksi Nike yang lainnya ada di India, Vietnam, Malaysia, dan Pakistan. Kelebihan brand Nike dibanding produk lainnya adalah pada sisi kualitas produknya. Kualitas setiap detail dan slogan yang begitu khas membuat Nike berbeda dengan produk dari brand-brand lainnya. Produk sepatu dengan pilihan warna yang unik membuat Nike sangat dilirik oleh banyak pasar untuk digunakan. Ada kelebihan, sudah pasti ada kekurangan. Kekurangan perusahaan Nike adalah mereka hanya fokus pada produk sepatu saja. Karena memang di benak masyarakat ketika orang menyebutkan Nike yang terlintas pasti sepatu. Untuk kebutuhan fashion lainnya Nike cukup lemah. Produk lain yang juga diproduksi oleh Nike adalah baju, celana, topi, dan perlengkapan olahraga. Sampai sekarang Nike tetap menjadi produsen produk olahraga terbesar di dunia. Ia memiliki pangsa pasar 62% di Amerika Serikat dan pendapatan per tahun bisa mencapai 30 miliar US dollar. So, itulah cerita di balik produk Nike yang sukses sampai saat ini.